Langit mulai memudar warnanya, dari biru ke abu-abu. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah yang khas. Tanda hujan akan segera turun. Raka Ramadan, 23 tahun, berdiri di sisi danau kecil di taman kota. Tangan kirinya memegang kamera, sementara tangan kanan sibuk mengatur fokus. Ia menyukai cahaya sore yang lembut, warna-warna redup yang membuat segalanya tampak lebih jujur. Ia membidik pasangan tua yang tengah berjalan bergandengan tangan. Ia tersenyum kecil. Cinta yang bertahan lama itu nyata, pikirnya. Tiba-tiba, setetes air jatuh di lensa kameranya. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hujan pun turun dengan derasnya. Raka buru-buru melindungi kameranya dengan jaket. Ia melangkah cepat ke arah halte kecil di dekat taman, tempat satu-satunya atap yang bisa menyelamatkannya dari basah total. Namun, saat sampai di sana, ia berhenti sejenak. Di bawah halte itu sudah berdiri seorang gadis. Rambut panjangnya basah sebagian. Ia memeluk tasnya erat sambil menggeser posisinya, memberi ruang untuk Raka. Cepat ke sini sebelum kamu basah total. Raka mengangguk cepat. Ia berdiri di samping gadis itu, sedikit kikuk. Hujan turun deras, menciptakan suara ritmis di atap halte yang membuat suasana menjadi tenang sekaligus sendu. Terima kasih. Kamu sering ke taman ini juga? Iya, biasanya sore pas lagi capek habis kelas. Tempatnya tenang. Aku juga. Tempat yang bagus buat cari inspirasi dan juga cahaya. Cahaya? Kamu fotografer? Raka mengangkat kameranya sebagai jawaban. Alia menatap kamera itu dengan antusias. Aku selalu ingin belajar motret, tapi terlalu sering ditunda. Kalau kamu mau, aku bisa ajarkan gratis. Asal kamu sabar. Deal, tapi kamu harus siap dengan banyak pertanyaan ya. Mereka tertawa kecil. Hujan belum reda, tapi keheningan di antara mereka terasa hangat, bukan canggung. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan taman. Seorang wanita tua tampak dari dalam, melambai pada Alia. Itu jemputanku. Tapi kamu enggak bawa payung ya? Enggak, aku kira langit cuma menggoda. Alia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah payung biru. Ia menyerahkannya pada Raka. Ini, pakai aja. Aku bisa lari ke mobil kok. Tapi ini punyamu. Anggap saja titipan. Kamu bisa balikin nanti pas ngajarin aku motret. Raka mematung sejenak. Lalu ia menerima payung itu. Saat Alia berlari ke arah mobil, ia sempat menoleh dan tersenyum. Matanya bertemu dengan mata Raka. Langit tetap kelabu. Tapi bagi Raka, hari itu adalah awal dari sesuatu yang tak biasa. Entah kenapa, hujan hari itu rasanya seperti pembuka pintu menuju sesuatu yang belum pernah aku kenal. Jatuh cinta, dan payung biru itulah yang menjadi kuncinya. 2 hari setelah pertemuan pertama, Raka kembali ke taman dengan payung biru yang sudah kering tergantung di lengannya. Sejak hari itu, bayangan senyum Alia terus menghantuinya. Cara matanya menyipit saat tertawa. Cara dia tak ragu berbagi payung kepada orang asing. Bukan karena ia cantik, tapi karena cara Alia membuat segalanya terasa ringan. Hujan sore itu telah berhenti, meninggalkan jejak basah di bangku taman. Raka duduk, membuka kameranya, tapi matanya tak henti melirik ke kanan dan kiri. Dan seperti sebuah janji yang diam-diam ditulis langit,
Alia datang lagi. Kukira kamu nggak datang. Dan aku kira kamu cuma mampir sekali waktu hujan. Enggak kok, aku selalu datang ke sini setiap Senin dan Kamis, tempat pelarian dari tugas kampus. Kebetulan sekali, aku juga suka pelarian, tapi bukan dari tugas, dari keramaian dunia. Keduanya tertawa kecil. Matahari mulai turun. Raka mulai memperlihatkan kameranya, menjelaskan dasar-dasar fotografi. Alia mendengarkan dengan penuh antusias. Terkadang menyela dengan pertanyaan. Terkadang hanya tertawa melihat hasil jepretannya yang miring atau terlalu gelap. Kamu sabar juga ya ngajarin aku, padahal hasilku kayak gini. Karena aku menikmati setiap detiknya. Mata mereka bertemu, sunyi sejenak. Hanya angin sore yang bermain-main di antara daun. Raka, kamu percaya nggak? Terkadang kita bertemu seseorang di waktu yang sangat tepat, dan semuanya terasa nyambung aja. Kalau itu pertanyaannya, sekarang aku percaya. Hari-hari berikutnya, mereka mulai sering bertemu. Kadang di taman, kadang di kafe kecil, dekat kampus Alia. Raka datang membawa kamera dan kopi hangat. Alia membawa cerita-cerita kecil tentang hidupnya. Ibunya yang keras, jadwal kuliah yang padat, mimpinya menjadi guru seni. Pada suatu sore, hujan turun lagi. Tapi kali ini, mereka sudah siap. Di bawah satu payung biru, yang dulu menjadi alasan mereka bertemu, Alia dan Raka berjalan perlahan menyusuri trotoar yang basah. Tak ada tempat, tujuan, hanya ingin berjalan berdua. Kamu tahu nggak, aku pernah berpikir kalau jatuh cinta itu harus direncanakan. Tapi ternyata rasanya seperti tersesat yang menyenangkan. Kalau begitu, kita tersesatnya bareng-bareng ya. Payung biru, mereka tak bisa menampung dua orang dengan sempurna. Bahu Raka sedikit basah, rambut Alia juga. Tapi mereka tak peduli. Mereka justru tertawa saat air hujan menetes ke hidung. Dan di tengah jalan itu, Raka tiba-tiba berhenti. Alia, aku juga. Mereka tidak perlu menyelesaikan kalimat itu. Karena malam itu, di bawah payung yang sama, dua hati tak lagi berdiri sebagai orang asing. Dan untuk pertama kalinya, Alia menggenggam tangan Raka. Erat, seperti ingin mengatakan, aku di sini. Terkadang, satu payung cukup untuk dua hati yang memilih percaya bahwa cinta bisa tumbuh meski langit terus menangis. Tapi ternyata langit yang menangis bukan selalu tentang hujan. Kadang ia mengingatkan bahwa keindahan juga bisa rapuh. Sudah hampir 3 bulan sejak genggaman tangan pertama itu. Sejak saat itu, dunia seolah ikut berputar lebih lambat. Setiap kali mereka bersama, waktu berjalan pelan-pelan. Saat Raka dan Alia duduk di bangku taman, berbagi cerita, berbagi tawa, berbagi cita-cita. Namun sore itu berbeda. Alia datang terlambat. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia duduk tanpa banyak kata. Jemarinya meremas tali tas. Tubuhnya seolah berada di tempat lain. Kamu baik-baik saja. Kenapa matamu merah? Alia menunduk. Hujan belum turun, tapi langit sudah kelabu. Mama tahu tentang kita. Raka terdiam. Ia sudah menduga cepat atau lambat ini akan terjadi. Tapi tidak pernah ia bayangkan ekspresi Alia
akan terlihat sesakit itu. Lalu, dia bilang apa? Dia bilang, aku harus berhenti. Katanya, kamu bukan dari dunia kami. Fotografer freelance, anak kos, hidup sederhana. Itu bukan yang mama bayangkan buat anaknya. Raka menarik napas panjang. Ia tak tersinggung, hanya hancur diam-diam. Tapi ini kan hubungan kita, bukan hubungan mereka. Kita bisa buktikan kalau cinta, kita bisa bertahan. Aku juga ingin percaya itu, Rak. Tapi mama, dia bisa keras sekali kalau sudah bilang tidak. Kamu belum tahu bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang enggak dia suka. Bahkan papaku sendiri kadang memilih diam. Keduanya terdiam. Suasana taman yang biasanya menenangkan kini justru terasa sesak. Apa kamu masih ingin memperjuangkan kita, Al? Alia menatapnya. Air mata mulai berkaca. Aku ingin, tapi aku takut. Kita bisa pelan-pelan. Aku bisa bicara ke keluargamu. Kita bisa tunjukkan bahwa aku serius. Aku takut, Rak. Kalau aku terus melawan, mama bisa mengusirku dari rumah. Dan aku belum punya apa-apa untuk berdiri sendiri. Kata-kata itu menghantam seperti angin dingin. Raka menggenggam tangan Alia erat, seperti saat pertama mereka menyatu di bawah hujan. Tapi kali ini, tangan Alia dingin. Tak ada lagi senyum seperti dulu, hanya ketakutan yang bersembunyi di balik bulu matanya. Kita punya cinta, Alia. Harusnya itu cukup, kan? Alia tidak menjawab. Ia hanya menunduk, membiarkan air mata jatuh satu persatu. Langit di atas mereka mulai menangis lagi, setetes demi setetes. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, payung biru itu tidak dibuka. Mereka membiarkan hujan mengguyur mereka, seperti menumpahkan semua kesedihan yang tak bisa diucapkan. Aku kira cinta akan selalu menang, tapi hari itu aku belajar. Cinta tidak selalu cukup di hadapan dinding bernama restu. Dan sejak hari itu, Raka mulai berjuang sendirian. Ia datang lebih sering ke tempat Alia biasa membaca, di sudut perpustakaan kampus, atau di taman dekat toko buku. Tapi tak selalu Alia datang. Kadang hanya pesan singkat yang masuk di malam hari. Maaf, Rak. Mama makin curiga. Aku harus lebih hati-hati. Pesan itu menjadi pengingat bahwa jarak mereka bukan lagi soal kilometer, tapi restu yang menggantung di antara dua dunia yang berbeda. Raka mencoba mencari cara. Ia memperbaiki portofolio fotografinya, mulai menerima proyek kecil dari wedding organizer lokal. Ia berharap punya bukti bahwa dirinya pantas. Suatu hari, ia memberanikan diri mengajak Alia bertemu, tidak di taman biasa, tapi di sebuah kafe kecil yang mereka kunjungi dulu saat pertama kali saling bercerita tentang masa depan. Aku tahu aku belum sehebat yang orang tuamu harapkan, tapi aku sedang menuju ke sana. Aku nggak minta apa-apa sekarang, cuma kesempatan aja kok. Alia tersenyum tipis. Ia tampak lebih tenang hari itu, tapi matanya tetap menyimpan awan kelabu. Kamu selalu berjuang, Rak. Tapi semakin kamu berusaha, semakin aku merasa bersalah. Karena aku tidak bisa menjanjikan hal yang sama. Kamu nggak harus janji apapun kok, cukup tetap di sini. Dan jangan pergi. Alia diam. Lalu dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, Mama bilang dia akan menjodohkanku dengan anak temannya. Mereka sudah kenal sejak kecil. Anak itu sudah punya usaha,
udah mapan. Dan mama bilang dia bisa menjamin masa depanku. Raka tertawa, getir. Jadi, ini akhirnya seperti sinetron lama ya. Aku, pemeran figuran yang harus pergi tanpa akhir bahagia. Alia menggeleng cepat. Tidak, aku belum bilang ya pada siapapun. Aku cuma bingung, aku takut, dan kamu terlalu baik untuk terus menunggu. Raka menatap gadis yang ia cintai dalam diam. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang kini dingin. Kalau kamu masih percaya sama kita, aku akan tunggu. Tapi kalau tidak, Al, tolong katakan dengan jujur. Alia menatapnya. Lama. Di matanya ada ribuan kata yang tak pernah sempat keluar. Aku masih cinta, Rak. Tapi kadang cinta bisa jadi beban kalau aku harus memilih antara kamu dan mama. Ucapan itu seperti hujan pertama setelah musim kering, menyejukkan dan menyakitkan sekaligus. Lalu, kamu mau pilih yang mana? Alia berdiri perlahan. Ia mengambil tasnya, menatap Raka untuk terakhir kalinya sore itu. Aku belum bisa jawab sekarang. Tapi tolong, jangan benci aku kalau akhirnya aku memilih jalan yang berbeda. Alia pergi, meninggalkan Raka dengan rintik hujan di kaca jendela dan secangkir kopi yang dingin, serta janji yang tak pernah benar-benar dijanjikan. Aku menunggu, bukan karena aku bodoh, tapi karena aku mencintainya dalam bentuk paling jujur. Berharap meski tak pasti, bertahan meski terluka. Tapi berapa lama seseorang sanggup bertahan bila hanya dirinya yang berjuang? Hari-hari setelah pertemuan terakhir itu berjalan seperti bayangan. Raka menunggu di tempat yang sama, pada jam yang sama. Namun Alia tak pernah datang lagi. Tak ada kabar, tak ada pesan. Seolah ia benar-benar hilang, ditelan oleh kenyataan yang tak memihak mereka. Raka mencoba menghubungi, tapi pesan-pesannya hanya centang satu. Teleponnya tak dijawab. Bahkan akun media sosial Alia tampak menghilang, seperti ikut menghapus jejak kenangan yang dulu mereka ukir bersama. Ia mendatangi rumah Alia, berdiri di seberang jalan, menatap jendela lantai 2 yang dulu sering terbuka. Tapi tak ada wajah Alia muncul di sana. Pagar rumah itu kini lebih tinggi dari sebelumnya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Teman-teman mulai menyuruh Raka berhenti. Sudah Nika, kalau memang dia ingin pergi, kamu harus bisa merelakan. Tapi Raka hanya menatap kosong. Kalau aku menyerah sekarang, semua perjuanganku selama ini, buat apa? Malam itu, hujan turun, deras. Seperti ingin menenggelamkan kota kecil, tempat mereka pernah tertawa di bawah rintiknya. Raka berjalan kaki dari halte, tanpa payung, menyusuri jalan kenangan yang kini seperti asing. Ia tiba di taman itu. Kursi kayu, tempat mereka pertama kali duduk bersama, masih di sana, basah kuyup, ditinggalkan oleh siapapun yang biasa menempatinya. Raka duduk, membiarkan air hujan membasahi rambut, baju, hingga hatinya yang mulai rapuh. Alia, Bisiknya lirih. aku masih di sini. Tapi kamu di mana? Tiba-tiba, notifikasi ponsel menyala. Satu pesan masuk. Bukan dari Alia, tapi dari nomor tak dikenal. Maaf, saya adik Alia. Kak Alia diminta untuk berhenti berhubungan dengan siapapun dari luar yang tidak disetujui keluarga. Dia tidak bisa menghubungi karena ponselnya diambil. Katanya, kalau Kak Raka membaca ini, tolong jaga diri dan Kak Alia minta maaf karena tidak bisa melawan lebih jauh. Pesan itu menabrak hati Raka lebih keras dari hujan yang mengguyur tubuhnya. Ia mendongak ke langit, mencoba mencari jawaban dalam gelap
yang tidak menawarkannya apa-apa. Kadang, bukan karena kita tak cukup baik, tapi karena kita kalah oleh sesuatu yang tak bisa kita lawan. Aku mulai sadar, mungkin cinta saja memang tidak cukup. Aku mulai sadar, mungkin cinta saja memang tidak cukup. Dan ketika cinta tak lagi cukup, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah... Sepekan berlalu, sejak pesan itu datang, Raka tidak lagi datang ke taman. Ia mulai membatasi diri dari dunia luar. Hari-harinya dipenuhi kesunyian, yang bahkan musik kesukaannya tak mampu pecahkan. Ia duduk di meja kerja, menatap laptop, tapi halaman kosong tetap kosong. Sore itu, Raka membuka galeri fotonya. Ratusan gambar Alia, sebagian besar diambil diam-diam saat ia sedang tertawa, membaca, atau sekadar berjalan dalam damai. Foto-foto itu terasa hidup dan menyakitkan. Tangannya gemetar saat mengklik satu folder khusus yang ia beri nama Langit Kita. Di dalamnya ada satu video pendek. Hari itu, mereka berdua merekam langit senja, duduk berdua di bawah pohon besar, dan berjanji untuk terus saling mendampingi. Kalau nanti kita terpisah, lihat langit ya, karena aku akan lihat langit yang sama dan kita akan tetap merasa dekat. Raka menahan napas. Satu kalimat sederhana itu seperti paku terakhir di peti kenangan mereka. Malam itu, hujan kembali turun. Kali ini, Raka tak membiarkan dirinya larut dalam hujan yang sama. Ia berdiri di depan jendela, menatap titik-titik air yang beradu di kaca. Tangannya menggenggam satu surat yang ditulisnya sejak siang tadi. Surat itu ditujukan untuk Alia, tapi ia tahu surat itu tak akan pernah sampai. Aku menyerah, Alia, bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku ingin kamu bahagia, walau tanpaku. Aku ingin ingatan tentang kita tetap indah, tak ingin merusaknya dengan kebencian atau luka yang lebih dalam lagi. Ia melipat surat itu, lalu memasukkannya ke dalam kotak kayu kecil, bersama foto terakhir mereka, dan satu liontin kecil yang pernah Alia berikan. Esoknya, Raka mendatangi tempat pertama mereka bertemu, halte tua di dekat pertigaan kampus. Ia duduk sebentar, membiarkan memori memeluknya dalam diam. Kemudian, ia berjalan ke taman, ke bawah pohon besar, tempat langit dulu menyaksikan cinta mereka tumbuh. Dengan hati-hati, ia mengubur kotak kecil itu di sana. Tak untuk dilupakan, tapi untuk dikenang. Dengan cara yang baru, ikhlas. Saat ia berdiri dan menatap langit, awan mulai menyingkir pelan-pelan. Senja mengintip malu, seperti langit mencoba mengerti apa yang hatinya tidak bisa ucapkan. Cinta tidak mati, ia hanya berubah bentuk. Ia tinggal dalam langit, dalam angin, dalam hujan, dan dalam setiap kenangan yang pernah kita jaga bersama. Hari itu, aku tak lagi menunggu. Aku hanya belajar menerima, karena tidak semua yang jatuh harus digenggam kembali. Beberapa hanya perlu dikenang, seperti senja yang tak pernah benar-benar hilang, dan hujan akan selalu jadi pengingat paling sunyi tentang kita. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Tanpa Alia, hidup terasa seperti lembar buku yang kehilangan satu bab paling penting. Tetap bisa dibaca, tapi tak pernah benar-benar lengkap. Raka menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Ia mulai kembali menulis. Kali ini bukan tentang harapan, tapi tentang keikhlasan. Tentang melepaskan seseorang, bukan karena berhenti mencintai,
Tapi karena terlalu mencintai, hingga tak ingin dia terluka oleh pilihan yang tak bisa dimenangkan, setiap minggu ia masih datang ke taman. Di hari yang sama, jam yang sama, bukan untuk menunggu Alia, tapi untuk duduk di bawah pohon besar itu, menatap langit yang dulu mereka sapa bersama. Di sana, ia mengenang, bukan meratapi. Satu hari, di tengah hujan yang turun, tanpa aba-aba, seorang anak kecil berteduh di dekatnya. Om, kenapa duduk di situ kehujanan? Raka tersenyum kecil. Karena kadang, hujan bisa membuat kita merasa dekat dengan sesuatu yang sudah jauh. Anak itu bingung, tapi mengangguk sopan. Lalu ia pergi, meninggalkan Raka sendiri. Tapi kali ini, kesendiriannya tidak menyakitkan. Ia sudah belajar, kenangan tak akan pernah bisa dimiliki, tapi bisa disimpan baik-baik. Dari tas kecilnya, ia mengeluarkan buku tulis lusuh yang dulu selalu ia bawa saat bersama Alia. Ia membuka halaman terakhir, menulis satu kalimat. Jika suatu hari kau membaca ini, Alia, ketahuilah, aku tak pernah menyesal bertemu denganmu, meski akhirnya hanya bisa mencintaimu dalam diam dan jarak, karena cinta sejati tak selalu dimiliki, kadang hanya cukup untuk dikenang. Langit kembali mendung. Raka berdiri, menatap langit yang mulai basah. Ia mengatupkan mata, membiarkan setiap rintik jatuh ke wajahnya, membasuh luka yang perlahan menjadi bekas manis. Lalu, dengan langkah tenang, ia pergi meninggalkan taman. Tapi, bukan sebagai seseorang yang kalah. Ia pergi sebagai seseorang yang telah selesai dengan masa lalunya dan memilih melanjutkan hidup bersama kenangan yang tak lagi menyakitkan. Cinta kami tak bertahan, tapi kenangan tentang cinta itu akan selalu hidup di bawah hujan, di antara senja, di langit yang pernah kita sapa berdua. Dan jika suatu hari kita bertemu lagi, meski hanya sebagai dua orang asing yang pernah saling mencintai, aku akan tersenyum karena aku pernah memilikimu, walau hanya sebentar.